Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi wa'adal muttaqina jannatal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi dhawis sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil fa wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal mukhtaramin, ulama'ana al-kurama wal a'izza al-amilin ar-rasin al-mukhlisin. Yang saya muliakan guru-guru saya, para kiai, para asatid, para habaib, para alimil ulama, para ajengan, para ustadz, para kiai, para hajah, para haji, para guru ngaji, imam masjid, imam musola, sesepuh, bini sepuh, tua-tua kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sandriwan sandriwat, rismawan rismawat, juga para so'imin dan para so'imat. Terkhusus yang saya muliakan jajaran Ketua Masjid Ar-Rahman, yang saya muliakan Bapak RT kita yang luar biasa, Bapak Putra Alam, juga kameramen kita yang luar biasa, AA kita, pemirsa jamaah subuh Masjid Ar-Rahman, baik yang saat ini berada di dalam Masjid Ar-Rahman Nyunyai Raja Basa ini, juga teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Ar-Rahman ini, yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, atas segala situasi kondisi kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama mengatakan hakikat syukur adalah al-i'tirafu bin nikmah wal qiyamu bil hikmah. Syukur itu mengakui semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan hanya perantara, jabatan hanya perantara, berdagang, bisnis, petani hanya perantara menghantarkan rezeki kita. Namun hakikatnya bahwa rizku minallah, rezeki datangnya dari Allah. Akui itu. Jangan kayak Korun, gue ini kaya raya, gembok berangkas, harta saya nggak sanggup diangkut oleh dump truck oleh orang-orang kuat. Saking banyaknya, ini nggak ada hubungannya dengan Allah katanya, karena kepiawaian saya.
Saya sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 di jurusan ekonomi, bisnis, manajemen, akuntansi, keuangan. Pantas saya jadi orang kaya. Nggak ada hubungannya dengan Allah. Ini korun namanya. Lalu hartanya ditenggelamkan di dalam perut bumi. Makanya kalau bapak ibu gali sumur kok nemu emas, pasti disandarkan ke korun, Pak Haji. Ini Masya Allah. Akui nikmat datangnya dari Allah. Konsekuensi logisnya, mari kita berkhidmat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Mari kita isi hidup kita dengan khidmat, mengabdi, beramaliyah. Apalagi saat ini bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia. Insya Allah dengan syukur yang proporsional, janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur kepada aku, niscaya sungguh akan aku tambahi nikmat-nikmat Allah. Tetapi sebaliknya, Bu, Bapak, kalau tidak mau berterima kasih alias kufur, ingat azab Allah begitu sangat pedih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita haturkan sholawat pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang wewenang diberi syafaat untuk umatnya. Kita amalkan sunnah teladani sifat-sifatnya. Insya Allah kelak di yaumil qiyamah, berkah syafaatnya Rasulullah, kita akan diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Hadirin jamaah subuh Masjid Ar-Rahman, Nyunyai Raja Basah, dan pemirsa baik yang ada di dunia nyata ataupun di dunia maya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kuliah subuh ini saya akan mengangkat sebuah kajian tema masih ada hubungannya dengan tasawuf, yakni motivasi dalam beribadah. Motivasi kita dalam beribadah. Hadirin para soimin, para soimat, jamaah subuh rahimakumullah, bahwa yang namanya manusia, yang namanya hamba Allah sudah menjadi sebuah keniscayaan. Tugas kita adalah mengabdi, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah keharusan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa misi visi tujuan Allah menciptakan manusia sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, tiada lain tiada bukan punya tujuan, yakni liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, sesungguhnya sholat nggak sholat, ibadah nggak ibadah, nggak mempengaruhi eksistensi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang seluruh dunia nggak ada yang sholat, nggak ada yang zakat, nggak ada yang puasa, nggak ada yang haji, nggak ada yang mau sembah sujud, nggak ada yang mau beribadah kepada Allah, nggak mengurangi kekurangan, nggak mengurangi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, nggak ngurangi. Begitu juga andai kata di dunia ini nggak ada orang jahat satupun, ya Allah, nggak ada orang jahat, semua orang sholat, nggak ada seorang pun yang ninggalin sholat, semua orang puasa, semua orang zakat, semua orang haji, orangnya alim semuanya, beriman semuanya, nggak ada satu orang pun berbuat dosa, penjara nggak ada penghuninya satu biji pun. Ini nggak akan menaikkan ketuhanan, meningkatkan keagungan Allah. Itu artinya baik kita taat ataupun maksiat, itu hakikatnya adalah kembali kepada kita, tidak akan mempengaruhi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Artinya
Artinya apa? Yang butuh kepada ibadah itu kita, saudaraku. Yang butuh kita mengabdi menyembah itu kita hakikatnya, saudaraku. Bukan untuk kepentingan Allah, menambah gue sebagai Tuhan makin keren kalau kamu taat kepada aku. Oh tidak, saya nggak butuh. Saudaraku hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang beribadah, disinilah yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Ketika kita beribadah kepada Allah, sebenarnya motivasi kita ini apa sih? Tujuan kita beribadah kepada Allah itu apa sih? Saudaraku hadirin rahimakumullah, ada seorang ilmuwan, ahli kedokteran, bahkan mendapatkan lakop dan kunyah, gelar titel bahwa ia adalah seorang bapak kedokteran sedunia, di mana karya-karyanya itu menjadi maroji, menjadi referensi rumah sakit terkenal sedunia. Siapa dia? Dia adalah Abu Ali Al-Husaini Ibni Abdullah Ibnu Sina. Namanya panjang, Pak, tapi terkenalnya Ibnu Sina. Orang barat menyebutnya Avicenna. Itu namanya pemelintiran kata, biar keren, nggak ada Islam-Islamnya. Karena kalau kita namanya Islamnya kental, Muhammad Soleh, ketika di bandara luar negeri pemeriksaannya lama, repot. Kalau namanya Alex, woi keren. Apalagi ada yang namanya Abu, aduh dicurigai teroris ini. Misalnya, makanya namanya diganti Avicenna. Kayak Ibrahim diganti Abraham, Jibril diganti Gabriel. Biar keren. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama yang luar biasa, ahli di bidang kedokteran, yang lahir sekitar tahun 980. Ada yang mengatakan di Uzbekistan, ada yang mengatakan di Persia, namanya sejarah. Yang karyanya luar biasa, karya yang pernah diterbitkan di Mesir, itu namanya Fi Falsafah wa Tarbiyah, karena dia juga ahli falsafat, ahli filsafat yang luar biasa. Dia punya karya monumental namanya Al-Qanun fit Tib, dasar-dasar ilmu kedokteran, saudaraku. Namanya siapa? Ibnu Sina, Avicenna. Dia punya slogan yang sering kita dengar. Apa slogannya? Mensana incor poresano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Atau dibalik, di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat pula. Bahwa penyakit itu bukan karena badan kita yang sakit, tetapi jiwa kita yang kurang stabil, pikiran kita yang kurang stabil. Maka banyak orang sakit, bodinya sehat, tapi dalamannya yang sakit. Lah itu, maaf, orang-orang gila, badannya tuh nggak diurus, tapi jiwanya yang sakit. Wallahualam. Kita kadang badannya sehat, karena pikiran larut dalam problem dan masalah, hanya sakit. Makanya ada istilah mensana incor poresano. Nggak tahu apa artinya, bahasa dari mana. Ya, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, Ibnu Sina pernah mengatakan, karena dia juga pakar agama, bahwa orang beribadah ini motivasinya itu macam-macam. Ada yang beribadah motivasinya adalah seperti pembantu, seperti budak, seperti pegawai yang dia begitu sangat ketat rasa takutnya kepada atasannya karena aturan, karena intimidasi, karena ancaman. Seperti, kalau kamu bekerjanya baik, saya gaji dengan pekerjaan, dengan gaji yang luar biasa. Tapi kalau kamu nggak benar kerjanya, gue pecat, dan seterusnya. Ini
Begitu juga dalam kaitannya ibadah. Makanya Allah itu punya sifat al-wa'du wal-wa'id. Al-Quran ini isinya al-wa'du wal-wa'id, janji maupun ancaman. Kita diancam oleh Allah, kalau kamu nggak sholat masuk neraka, kalau kamu nggak puasa masuk neraka, kalau kamu nggak zakat masuk neraka, dan seterusnya. Dengan ancaman itu kita semangat ibadahnya luar biasa, karena ancaman. Ini harus diancam dulu. Memang orang rata-rata harus diancam dulu kok. Kayak kita maku tembok, diketok palu, dar, dar, baru nuncep. Kita kadang harus dibuat seperti itu. Makanya Allah dalam Al-Quran itu ada al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Itu artinya saudaraku, ada kok orang beribadah itu karena ya Allah, pokoknya saya mau sholat lah, takut neraka, takut disiksa di kuburan, takut nanti dipanggang di dalam api neraka. Motivasi itu membuat orang akhirnya rajin ibadah. Ya seperti pekerja, awas kalau kamu kerjanya nggak benar, kata majikannya. Akhirnya nurut dia. Karena rata-rata pegawai karyawan itu lebih takut ancaman bosnya, lebih takut sama atasannya daripada sama Tuhan. Betul nggak? Ini yang terjadi. Ketika nggak ada bosnya, kerjanya semau gue, sesuka hatinya. Ini tipikal orang beribadah yang pertama. Dia ibadah motivasinya karena wa'id, ancaman, takut masuk neraka, takut disiksa. Yang kedua, tipikal orang yang beribadah itu motivasinya seperti pedagang, selalu pakai kalkulator, selalu hitung-hitungan, selalu hasil, selalu untung. Untung ruginya menjadi barometer. Ini wah, saya beli kurma dari Mekah sekilo 30.000, saya jual 60.000 per kilo. Kurma Sukari misalnya, kurma Ajwa lebih mahal, dan seterusnya. Hitung-hitungannya, laku sekilo, nanti kalau laku sekintal, cair berapa? Hitung-hitungannya luar biasa. Ini orang beribadah juga banyak yang seperti itu, Pak. Ini yang paling banyak. Tipikal orang motivasi dalam beribadah seperti pedagang. Saya mau sholat berjamaah, kata Pak Ustadz, pahalanya 27 derajat. Ngitung untung. Saya mau sholat subuh berjamaah, selain dapat 27, pahalanya seperti sholat sunat semalam suntuk, dari jam 8 Isya sampai jam 4 sholat tahajud pahalanya. Akhirnya semangat banget sholat subuhnya. Ada. Saya mau sholat isrok, kata Pak Ustadz, pahalanya seperti haji dan umroh, tamamah, sempurna. Saya mau sholat qobliyah subuh, sholat fajar, pahalanya seperti dunia dan seisinya. Itu motivasi kita. Ini rata-rata. Ini motivasi orang beribadah seperti layaknya seorang pedagang. Hitungannya untung rugi. Saya pernah survei, Pak Haji, ya Allah, tanya ibu-ibu, ibu saya mau tanya, sholat sunat kan seabrek nih, ada qobliyah, ada ba'diyah yang disebut dengan sholat sunat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat israq, ada sholat fajar, terus ada sholat tasbih, ada sholat istikharah, ada sholat taubat, ada juga sholat duha. Ibu paling sering lakuin sholat apa? Duha. 95% senangnya sholat duha. Apa alasannya? Biar rezekinya berlimpah ruah. Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'angzilu. Ya Allah, jika rezeki saya di langit, turunkanlah. Fa inkana fil ardi fa'ahrijhu. Jika di bumi, keluarkanlah. Fa inkana fil bahri fa'atlihu. Jika di laut, tongolkanlah. Fa inkana qalilan fakatiru. Jika sedikit, banyakkanlah. Fa inkana ba'idan. Jika jauh, faqaribu. Dekatkanlah. Wa inkana haraman fatohiru. Jika haram, halalkanlah. Keren banget. Harta dari nyolong minta dihalalkan. Ngeri akhirnya kan. Otak
kita apa dalam beribadah? Mengkonversikan ibadah dengan materi. Ini penyakit, Pak. Untung rugi terus, ya Allah. Saya haji pahalanya kalau mabrur, laisalahul jaza ilal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Saya mau sedekah, man ja'a bil hasanati falu asru amsalia. Siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Wah, bahkan seperti tanaman, seperti 1 biji, 1 butir biji tumbuh bercabang-cabang sampai 700. Otak kita seperti itu. Selalu mengkonversikan ibadah dengan hal-hal keduniawian. Boleh, boleh. Saya katakan boleh. Kalau nggak boleh, ini nanti saya kesalahan. Karena kemarin sempat ada yang viral tentang pembahasan seperti ini. Kayak kita berdoa bulan suci Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya minta ridhomu, ridho pertama, dan minta surgamu, dan berlindung kepadamu dari sengatan api neraka. Boleh. Seperti tadi kita ibadah motivasinya karena takut khauf, ya silakan, nggak apa-apa. Takut neraka, ya nggak apa-apa. Ataupun motivasinya ibadah itu karena harta, ya monggo silahkan. Motivasinya karena pahala dan seterusnya, jaza, sawab dan seterusnya. Kayak baca Quran, Pak. Ini kan musim khotmil Quran. Alhamdulillah saya punya target 30-60 kali khotmil Quran bersama jamaah pengajian ibu-ibu Majelis Taklim Rahmat Hidayat sebandar Lampung. Sejak tanggal 2 Ramadan sampai sekarang, alhamdulillah hari kemarin sudah khatam 33 kali. Jadi per hari saya kumpulkan 30-40 orang, saya kasih 1 juz, kita baca bareng. Bacanya ada yang 15 menit, setengah jam, 1 jam, tergantung kemampuan dalam membacanya. Di ujung ada doa khotmil Quran, saya iming-imingi. Saya ngutip hadis Rasul, siapa yang membaca Quran kemudian hatam, didoakan 1000 malaikat. Ketika doa khotmil Quran dibaca, diamini 60.000 malaikat. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Asakir, Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani itu hampir membahas tentang itu. Kenapa? Di dalamnya itu memang iming-iming pahala semuanya. Doa khotmil Quran. Contoh, wabil alifi amnan wa imanan. Ya Allah, setiap saya baca Al-Quran kok ada huruf alifnya, saya minta amnan wa imanan, rasa aman dan keimanan. Setiap huruf baknya barokah, keberkahan. Setiap huruf taknya taubah wa taufiqo, ampunan dan taufikmu. Setiap huruf ain ghina wa ghanimah, kekayaan. Huruf ain afwa wa afiyah. Afwa itu ampunan, afiyah itu sehat badannya. Ya Allah, jadi ada nilai iming-iming pahala loh. Coba baca di doa khotmil Quran. Tuh, rata-rata sudah. Huruf sod, sobro wa sodako. Huruf shin, syarofa. Wah, kemuliaan. Coba dibaca, dianalisis. Ini iming-imingnya pahala. Boleh, boleh. Sholat taraweh, doanya di penghujungnya itu doa kamilin, Mak. Saya yakin hafal semuanya karena sudah berapa puluh tahun kita dengerin kamilin. Yang terkenal kamilin loh. Padahal itu doa sholatut taraweh. Gara-gara di bait pertama Allah maj'alna bil imani kamilin, yang dapat nama sebanyak itu Pak Kamilin. Makanya kalau ngasih nama anak Kamilin itu keren, artinya sempurna. Insya Allah. Ya Allah. Wa min hurin aini mutazawwijin wa min sundusi wa istabraqi wa dibaji mutalabin. Dan dengan bidadari yang cantik-cantik akan kunikahi. Itu artinya. Ada. Iya kan? Ya Allah, itu diantaranya. Saya makanya senyum-senyum. Pernah saya baca doa Kamil, Pak Ustaz ini senyum-senyum. Lah kayak mana? Coba diterjemahkan. Wa min hirin uini mutazawwijin. Bidadari-bidadari cantik akan kukawini nanti. Itu Pak artinya, Pak. Bukalah terjemahannya. Ya Allah. Ibu-ibu amin. Bapaknya semangat aminnya. Ibu-ibu amin. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, motivasinya kan macam-macam. Karena redaksi-redaksi doa isi ayat-ayat Quran. Siapa yang beriman, beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, masuk surga, sungainya mengalir. Itu motivasi iming-iming dari Allah.
Makanya kalau kita ngelihat buku pegangannya Jamaah Tabligh, namanya Fadhailul A'mal, karangan siapa? Syekh Abu Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Itu isinya iming-iming. Kalau kamu tahajud, kalau kamu doa, kalau kamu berjamaah, iming-iming. Boleh, boleh. Ibadah takut ancaman, boleh. Kemarin saya mengkaji waktu minggu yang lalu, mengkaji tentang kitab Minhajul Arifin. Ada 3 pembahasan, diantaranya ada yang namanya al-hauf dan roja. Hauf itu takut, roja itu harapan. Persis apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang beribadah itu dasarnya hauf, takut, waduh nanti masuk neraka. Roja, wah pengen dapat harapan masuk surga. Lalu ini dua-duanya salah apa benar? Ya benar-benar saja. Tapi mari, namanya kita ngaji, yuk. Yang terbaik daripada motivasi ibadah kita ini apa sih saudaraku? Ternyata masih ada motivasi yang paling baik, yakni lil hub, karena dasarnya cinta. Ini puncaknya saudaraku. Kita ibadah dasarnya cinta. Bukan pengen masuk surga, bukan karena takut masuk neraka, dasarnya cinta. Ada sufiah wanita yang bernama Robi'atul Adawiyah, Robi'ah Al-Adawiyah, yang wafat di usia 83 tahun, Pak. Itu dilamar presiden, dilamar orang kaya, dilamar ulama, nggak mau karena takut hatinya berpindah. Dia menggadis sampai meninggal dunia di usia 83 tahun. Siapa namanya? Robi'ah Al-Adawiyah, sosok sufi wanita yang luar biasa. Dia pelopor paham mahabbah dalam ilmu thariqat dan tasawuf. Mahabbah itu cinta, Pak. Pernah dilamar, hidup di zaman Sufyan Ats-Tsauri, ada yang mengatakan seperti itu. Dilamar presiden, dilamar gubernur, dilamar pejabat, takut dilamar nanti pikiran dunia, pikirannya hanya kesenangan dunia, melupakan Tuhan sang kekasihnya. Ini Masya Allah, apa dalam munajatnya yang terkenal? Ya Allah, jika saya beribadah karena takut neraka, masukkan saja saya ke dalam neraka. Jika saya beribadah karena pengen surgamu, tolong surga itu dikunci rapat-rapat, jangan dikasihkan kepada saya. Saya mencintaimu, gak pengen balas budi, nggak pengen ancaman, nggak pengen balasan, tapi serta-merta karena Allah. Kerjaannya Masya Allah, sholat sepanjang malam, baca Quran sepanjang malam, wirid, zikir, munajat tiap hari. Tahu nggak? Tempat sholatnya itu selalu banjir air mata selama hidupnya. Di akhir hidupnya kurus kering karena saking rindunya sama Allah. Air matanya sampai habis, sampai tempat sujudnya, sadajahnya itu banjir. Setiap malam penuh tetesan air mata karena rindu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadahnya, motivasinya seperti itu, Pak. Allah Karim. Nah, saya mengajak kepada saudaraku, ayo kita berpikir lebih dalam. Kita beribadah bukan karena khauf, bukan karena roja, tapi lihubbillah, karena mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti mahabbah? Kemarin saya sampaikan, itharul mahbub, memprioritaskan apa dan siapa yang Anda cintai. Kamu cinta Allah, Allah dinomorsatukan. Lagi nyangkul asik-asik, hayya ala sholat, let's go sholat. Cangkulnya taruh dulu, Pak. Saya makanya kaget, ada tukang angkot, Pak, kayaknya jurusan Raja Basah Tanjung Karang. Bu, hayya ala sholat, mampir ke masjid, tukang angkot, Pak, sholat zuhur. Padahal penumpang di sono itu anak-anak baru keluar dari sekolah menanti. Apa enggak luar biasa? Kayak di Arab, hayya ala sholah, dagangannya ditinggalin semuanya. Coba ke Mekah, Pak. Artinya
Artinya memprioritaskan siapa dan apa yang kita cintai. Kayak bapak-bapak nih, saking cintanya sama istri dan anak, rela mobat mabit, mondar mandir, montang manting, warawiri kayak gosokan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pagi, petang, siang, malam. Aku curahkan tetesan keringat demi engkau dan si buah hati. Rela kerja dari umur 20 tahun sampai 50 tahun, bolak-balik sampai pensiun, semuanya diserahkan demi istri dan anak-anaknya. Bayangkan, saking cintanya sama anak dan istri. Ingat pesan Rasul, ya Muhammad, hei Muhammad, ais masyi'ta fa innaka mayitun, hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat akan mati. Wahbub man syi'ta fa innaka mufarriqum bi, cintailah apa saja dan siapa saja, tapi ingat kamu akan berpisah sama apa yang kamu cintai. Boleh kok cinta anak. Kita rela nggak makan, Pak, sebagai orang tua. Rela nggak punya duit, rela kejemur, kepanasan. Dulu saya putih banget. Iya, sekarang hitam, gosong. Rela sakit-sakitan, kejemur, kepanasan, kehujanan. Semua dipersembahkan demi apa yang ia cintai. Orang rela berkorban apa saja demi cita-cita yang ia sampaikan. Ini, Pak, saya pengen dapat itu, apapun caranya, yang penting harus dapat. Nah ini karena cinta, Pak. Bayangkan kalau itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang ketika kita lapar, Allah yang memberi kenyang. Ketika kita sakit, Allah zat yang menyembuhkan. Ketika kita lapar dan haus, Allah yang ngasih makan dan memberikan air minum. Masya Allah, kok kita nggak timbul rasa cinta kepada Allah? Masih perhitungan, ibadah harus diiming-imingin, ibadah harus dikonversikan dengan harta. Ini Masya Allah. Ayo, padahal ibadah itu tuntunannya ikhlas semuanya. Coba niat puasa, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadan hadis sanati lillahi. Tahukah Anda arti lillahi ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu shauma ghadin sudah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa mengakui bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung dari api neraka. Salat subuh, sholli fardhu subuh rakatain mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya lillah semuanya, tapi tidak terpatri lillahi ta'ala. Kita cinta anak boleh, harus. Cinta istri harus, cinta kerjaan harus. Kenapa Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, mengatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Dasarnya kenapa kita mau berjuang? Para pejuang dulu itu mau perang, rela mengorbankan jiwa, raga, harta, darah, hingga nyawa. Nggak pernah mikir, nanti saya jadi jenderal, nanti saya jadi pahlawan, dimakamkan di taman pahlawan. Nggak pernah. Semua karena Allah, dasarnya cinta tanah air. Makanya ada peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit ditinggikan, dijunjung kalau kuat. Kecuali Pak Putra Alam, kuat dia. Mau ngangkat alam kan, ya Pak ya, Masya Allah. Ini artinya saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, seberapa jauh cinta kita. Kita cinta kepada Allah seberapa jauh, cinta kepada Rasul seberapa jauh, cinta kepada Quran seberapa jauh, cinta kepada masjid ini seberapa jauh. Kita cinta kepada masjid, kan salah satu orang yang akan mendapatkan jaminan besok di padang mahsyar dinaungi itu orang yang qalbuhu mu'allaqatun bil masjid, hatinya terpaut kepada masjid. Cinta masjid. Masjidnya lampunya ada yang mati, cuek. Masjidnya kotor, cuek. Masjidnya lagi bangun, komentar doang. Makanya kan ada yang mengatakan kun aliman, jadilah orang alim yang mau mengajar, au muta'aliman, ataupun jadi orang yang mau belajar, au mustami'an, nggak bisa ngajar, nggak mau jadi santri, au mustami'an, jadilah pendengar baik, au muhibban, nggak bisa jadi pendengar yang baik, jadilah pecinta. Ngajar enggak, belajar enggak, dengar enggak, seneng lah di masjid pengajian, walaupun nggak pernah pengajian, saya seneng. Kayak orang bangun
bangun masjid, ngurusin masjid. Lagi bangun masjid. Luar biasa. Dia komentar doang. Makanya kata Rasul, wala takun homisan, jangan jadi orang kelima. Mengajar enggak, belajar enggak, pendengar enggak, diem mencintai enggak, jangan jadi orang kelima. Siapa? Nyumbang enggak, urun pikiran enggak, urun tenaga enggak, bantu material enggak, ngomel, paling duitnya habis sama pengurus masjid makanya enggak jadi-jadi. Bisa. Ini banyak. Makanya kalau ada orang lewat ke Tenggamus contoh, banyak orang masjidnya bagus-bagus kanan kiri, pasti ada kota amal lewat. Jangan pernah Anda berkomentar sementara Anda nggak pernah ngasih. Apa itu? Wah, tiap hari. Kayak dulu di Wai Halim tuh, masjid apa itu ya? Al-Wusqa. Ya, pojokan Wai Halim sini. Itu kan sampai 2 apa 3 tahun kota amal di pojokan dekat kuburan Jalan Kimaja itu. Banyak banget orang komentar, ini nggak jadi-jadi sudah bertahun-tahun. Padahal yang ngomong nggak jadi-jadi itu nggak pernah iuran sodako seperak pun. Ya karuan orang kamu nggak sodako 1000 dihitung-hitung. Makanya muhibban, jadi orang muhibbin. Makanya Rasul katakan almar'u ma'man ahabbah, orang akan masuk surga bersama apa dan siapa yang ia cintai. Saya cinta ulama, siapa tahu masuk surga gandolan sama sarungnya ulama, sorbannya ulama itu. Kita cinta sama masjid, siapa tahu dapat barokahnya masjid, Pak. Kayak ibu, bapak cinta sama keluarga, Masya Allah. Nggak pernah kita pikirannya, nanti kalau anak saya jadi dokter, kan kalau saya udah tua sakit-sakitan, anak saya ngobatin. Kalau anak saya jadi pejabat, nanti saya enak, duitnya banyak. Nggak pernah loh. Saya ngurusin anak itu nggak punya pikiran nanti anak saya balas budi. Yang penting tugas kita seperti itulah cinta. Seperti itulah cinta. Makanya kadang saya sedih, Bu. Maaf, ini cerita di sono tuh. Kenapa? Ada seorang anak laki-laki nih, disekolahin, dipondokin, hingga jadi pejabat, hingga jadi orang hebat. Akhirnya nikah sama perempuan. Setelah nikah, nambah sukses, punya harta banyak, punya mobil banyak, rumahnya gede. Pas mertuanya datang ke rumahnya, dipelototin, kapan mamamu pulang kampung sana? Nggak mikir. Kenapa? Sejak kecil sampai besar siapa yang ngurusin? Emak bapaknya yang nyekolahin, yang bayarin siapa? Giliran sudah dapat gaji, siapa yang menikmatin, Bu, gajinya? Siapa yang menikmatin rumah besarnya? Makanya ayo orang tua kita ini, selain orang tua kandung, mertua kita nih harus kita rangkul. Hadirin yang dirahmati, itu adalah dasarnya cinta. Makanya di bulan suci Ramadan ini saya mengajak kita beribadah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa untukku, saya yang langsung memberikan gajinya. Ya udah, nggak usah pikir-pikir. Kenapa sih puasa sampai ada hadis qudsi seperti itu? Puasa untukku, saya yang langsung memberikan berapa jumlah hadiahnya. Karena puasa ini Masya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermaksud menyiksa kita dengan lapar, haus, dan dahaga, saudaraku. Tetapi Allah tidak bermaksud baik kepada kita dengan berpuasa. Apa kebaikan yang hendak Allah berikan? Yang pertama, tahqiqut taqwa, implementasi ketakwaan. Kamu ngaku takwa, coba puasa. Yang kedua, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa raga kita. Makanya Rasul katakan sumutasihu, puasa niscaya akan sehat. Bayang pun Pak, Bu, 11 bulan ada orang kerjanya makan, minum, ngemil, Masya Allah. Nggak ada puasa sunahnya sama sekali. Puasa Syawal enggak, Senin Kemis enggak, puasa Nabi Dawud enggak, puasa pertengahan bulan enggak, bulan-bulan besar dalam agama Islam enggak ada puasanya, utang tahun kemarin enggak dibayar, terus puasa. Ibaratkan makan terus, nggak ada istirahat-istirahatnya. Saya Pak punya teman-teman yang sudah pensiun, saya bergaulnya kadang 10 sampai 20 tahun yang di atas saya senang saya bergaulnya itu.
Saya pernah tanya, Pak, kok langsing banget sih? Usianya sudah 70 tahun, lari masih kuat, makan apa saja masih kuat. Apa rahasianya? Saya nggak pernah putus puasa Senin Kemis, Pak Ustadz. Wih, Ustadz digituin. Kaget, fisiknya masih gagah, ngalah-ngalahin yang muda. Ternyata ada rahasia kesehatan. Dia sudah 3 tahun. Teman saya ada yang puasa 27 tahun. Ada yang 8 tahun, ada yang 11 tahun, nggak makan yang bernyawa. Muridnya Abu Yamun Fasir itu rata-rata seperti itu. Tirakatnya, puasanya seperti itu. Masih banyak di Lampung itu. Biar sehat dan seterusnya. Nah, ini cuma puasa wajib, saudaraku. Allah hendak memberikan kesehatan kita. Dan kata Luqman Hakim, yang namanya diabadikan dalam Quran surat Luqman, ya, bahwa ladang penyakit itu ada di perut. Ladang penyakit ada di perut, Pak. Saking enaknya apa saja masuk, kayak kuburan, apa saja dimasukin. Inilah bisa sumber penyakit. Makanya Allah sampaikan, fal yang duril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang akan dimasukkan dalam perutnya. Ini saudaraku, perhatikan. Makan, ujung ayatnya rata-rata perintah makan ada. Kulu wasrobu, ujungnya walatus rifu, aja kekeh. Jangan kebanyakan. Jangan overdosis. Dikit. Apalagi lagi belajar, Pak. Orang belajar banyak makan tuh ngantukan. Hilang hikmah karena banyak tidur. Banyak tidur sebabnya karena banyak makan dan seterusnya. Nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini sebuah hikmah. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah liyadzukul ghaniyu ta'mal ja'i. Bahwa kenapa kita puasa? Untuk berempati, merasakan laparnya orang-orang yang setiap hari lapar. Biar kita tidak lupa rasa lapar. Saudaraku, hadirin yang dirahmati Allah, kembali bahwa motivasi ibadah yang pertama karena khauf, karena takut masuk neraka. Yang kedua karena roja, karena harapan, iming-iming surga, bidadari dan seterusnya. Kalau bisa, mari, kita kan sudah lama beribadahnya sih, semata-mata lillahi ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung nawaitunya. Seperti kita sodakoh. Besok zakat fitrah, zakat mal, kita sodakoh buat takjilan. Dasarnya apa? Jangan ada beban, Bu. Nganter kue ke masjid, beban, Bu. Padahal siapa yang ngasih bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang melakukan puasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Itu sama pahalanya, Pak. Berkahnya banyak. Makanya ketika kita besok memberi, baik THR, zakat, fitrah, zakat mal, dasarnya Quran telah memberikan solusi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami ngasih makan, ngasih minum, ngasih sedekah, ngasih bantuan liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaan, tidak berharap balasan, wala syukuron, tidak berharap ucapan terima kasih. Ini kita ini suka ngerusak ibadah kita loh, Pak. Sodakoh, diem aja yang kita kasih, diem, nggak ngucapin terima kasih. Kamu ini nggak tahu diri, nggak terima kasih. Kayak kita pernah bantu orang. Contoh, rumah bapak gede, adik ipar apa adik kita di kampung dikuliahkan, dibawa ke Bandar Lampung. Suatu saat dia jadi orang sukses. Kamu itu nggak ingat dulu kalau bukan saya yang ngurus, hilang amal ibu bapak. Iya, kita suka ngungkit kayak gitu. Kalau bisa kamu terima kasih, nggak terima kasih, udah amat. Termasuk bapak ibu ngurusin anak, kok perhitungan hilang sodako untuk anak. Nah, kamu itu nggak mikir dulu waktu kecil tak gini, sekarang nggak tahu diri, hilang saat itu juga, Pak. Kenapa? Karena diungkit, diperkuat loh oleh Allah dalam Quran. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hapus pahala sedekahmu bil manni wal adha. Manni itu ngungkit-ngungkit, wal adha, dan menyakiti si pemberi. Contoh, ada orang sodakoh, ada orang minta-minta, musim Ramadan kan banyak, Pak sodakohnya Pak, badannya sehat kok, sana pergi, nggak ngasih tapi melotot-melotot. Bagusnya
Apa kata Allah? Qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha hadza. Ucapan baik lebih mulia dibanding sedekah sambil nyakitin. Quran surat Al-Baqarah bunyinya kayak gitu. Bagaimana cara menolak? Dengan cara baik. Saya punya tetangga rajin banget. Pak Putra ini kenal nih Pak Alam. Rajin bersih-bersih rumah, rajin bersih-bersih mobil. Suatu saat ya, dia lagi bersih-bersih depan rumah nyapu. Padahal orang hebat, bos nyapu di depan rumah. Ada orang minta-minta, "Pak, sumbangannya. Pak, mohon maaf. Minta sumbangannya," gitu. "Apa?" kata dia. "Maaf Ibu, yang punya rumah lagi di luar," gitu. Saya mikir saya lagi maraton, kan yang punya rumah yang lagi nyapu, bener juga lagi di luar. Itu proporsional. Atau kita misalnya nggak megang duit ya, duitnya di rumah, "Maaf lagi nggak megang duit," nggak megang gitu loh. Ya itu namanya strategi dan taktik gitu loh, biar nggak nyakitin orang ya. Hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti ada session tanya jawab seputar motivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutkah, khauf, karena rojakkah, apa karena mau dikonversikan dengan iming-iming Allah bidadari surga, ataukah karena kita cinta? Ya tergantung kita. Itu kembalikan, tiga-tiganya sah kok, boleh Pak. Ya Allah saya sholat takut masuk neraka, nggak apa-apa. Ya Allah saya mau sholat dua biar duitnya banyak, nggak apa-apa. Saya sholat karena Allah, Allah sudah terlalu baik. Nah itu saja. Terima kasih atas segala macam perhatiannya. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele berenang di air tawar. Lebih cepat bagus tidak bertele-tele, karena sudah pada ngantuk walaupun tidak ada yang lapar. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.